Cerita Kapolri Listio Sigit soal kasus Ferdy Sambo, terus terang ini pukulannya. Tribunnews.com, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menceritakan soal imbas peristiwa Duren 3, yakni penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Dalam dialog satu meja Kompas TV, Listio Sigit mengatakan, kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang didalangi Ferdy Sambo ini menjadi pukulan bagi institusi Polri. Peristiwa tersebut, kata Listio Sigit, terjadi ketika Polri sedang memperbaiki citra institusi. Apalagi banyak masyarakat Indonesia yang memiliki harapan tinggi terhadap institusi Polri. Jadi, memang ini peristiwa yang untuk kami juga terus terang ini pukulannya, karena memang di saat kita sedang memperbaiki citra institusi, katanya saat berbincang dengan jurnalis senior harian Kompas, Budiman Tanurejo, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat, 9 September 2022. Memang dari awal pada saat kita masuk kita juga memulai dari mendengarkan aspirasi masyarakat tentang harapan masyarakat tentang Polri, imbuhnya. Kapolri menyebut, Polri pernah mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebanyak 74%. Namun, setelah kasus Ferdy Sambo mencuat, penilaian publik terhadap Polri menurun. Saat itu, berdasarkan hasil survei awal kita, Polri di angka 74%. Sehingga, dengan melaksanakan berbagai program transportasi Polri yang presisi, kemudian bagaimana kita mencoba mendengar dan kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat, juga kita sesuaikan melaksanakan program-program untuk mengawal kebijakan pemerintah, kemudian hal-hal yang memang harus kita lakukan sesuai harapan masyarakat, jelasnya. Saat itu, kata Listio Sigit, angka penilaian terhadap Polri sempat naik menjadi 76%. Artinya itu pekerjaan yang sangat berat. Dan ini dilakukan oleh kita semua dari atas sampai bawah, bareng-bareng itu dilakukan, lanjut Kapolri. Lantas, Kapolri mengatakan, begitu ada peristiwa Sambo dampaknya luar biasa. Angka kita tiba-tiba turun di angka sekitar 54%. Tentunya ini pukulan buat kita. Inilah yang kemudian tentunya menjadi tekad kita untuk betul-betul menuntaskan, ungkapnya. Diketahui, berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun tajam hingga Agustus 2022 dibandingkan Mei 2022. Survei yang dilakukan pada 11 hingga 17 Agustus 2022 atau sebulan setelah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ketika responden ditanya soal tren penegakan hukum secara umum di tanah air, hasilnya, 37,7% responden menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia buruk, sangat buruk. Hanya 29,5% responden yang menilai kondisi penegakan hukum baik, sangat baik. Kondisi penegakan hukum, persepsi positif menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam sepanjang tahun 2022, sekitar 14-15%. Sebaliknya, persepsi negatif menunjukkan tren peningkatan dengan kisaran yang kurang lebih sebanding 14-16%, keterangan indikator di situs resminya pada Jumat, 26 Agustus 2022. Kapol ungkap kesulitan awal penyidikan kasus Brigadir J. Diberitakan Tribunnews.com, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan proses penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang dilakukan oleh tim khusus, Tim Sus. Listio Sigit menyebut, ada sejumlah kendala pada tahap awal penyidikan kasus Brigadir J. Termasuk, kendala psikologis yang sempat dialami penyidik. Faktor hambatan psikologis itu, salah satunya ketakutan penyidik akan berhadapan dengan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri Irjen Ferdy Sambo pada awal penyidikan. Kemudian, juga ada kendala-kendala psikologis yang dihadapi para penyidik pada saat itu, termasuk juga tim sus yang sebenarnya posisinya cukup kuat tapi juga sempat terganggu, kata Listio Sigit, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV Pontianak. Kapolri pun menyebut, pihaknya memutuskan untuk memutasi Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Akhirnya saat itu kita putuskan yang bersangkutan, Ferdy Sambo, dimutasikan dan kita ganti dengan pejabat baru, lanjutnya. Setelah dimutasi, hambatan pada awal proses penyidikan itu pun mulai terlewati. Di sisi lain, Kapolri menambahkan, dalam proses penyidikan mengedepankan science crime investigation atau penyelidikan berbasis ilmiah.
Oleh sebab itu, Listio Sigit sempat dianggap ragu-ragu menangani kasus Brigadir J. Kalaupun saya awalnya dianggap ragu-ragu dan sebagainya, bukan karena ragu-ragu, tapi saya mengedepankan science crime investigation, kata Listio Sigit dalam program Satu Meja Kompas TV. Kini, Polri telah menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, yakni Ferdi Sambo, dalang dari penembakan, Baradae atau Richard Eliezer, penembak Brigadir J, dan Bribka RR atau Ricky Rizal, ajudan Sambo. Kemudian, Kuat Maruf, asisten rumah tangga Sambo, dan Putri Chandrawati, istri Sambo. Para tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 340 KUHP Yungto 338 Yungto 55 dan 56 KUHP. Selain itu, 7 anggota polisi juga dijadikan tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir J.